Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di-skip, jangan di-skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi semuanya. Kembali lagi nih di acara podcast Bincang Cerita Ramadan. Oke, di kesempatan kali ini kita akan menemani teman-teman yang ada di rumah semuanya dalam podcast ini. Iya, lewat podcast ini ya. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya di rumah puasanya? Lancar apa belum? Iya. Lancar apa? Lancar apa enggak? Apalagi udah hari ke-9. 9. Iya, udah hari ke-9 kan pastinya udah banyak melalui keluhnya. Keluh kesahnya Ramadan tadi. Benar sekali. Pastinya semoga teman-teman istiqomah selalu ya sampai di akhir Ramadan nanti. Dan juga tentunya jangan ada yang mokel lo ya. Iya, udah boleh ya teman-teman. Iya, benar sekali. Oke Kak, kalau ini adalah hari ke-9 podcast kali ini berarti ini udah episode yang keberapa ya Kak ya? Udah episode yang keberapa ya Kak? Hampir ke hari kedua minggu gak sih? Kalau minggu kedua. Minggu kedua. Iya, benar sekali. Ini adalah episode yang ke-9 podcast di Ramadan tahun ini. Iya, benar sekali. Gak kerasa sudah memasuki minggu kedua Ramadan tahun ini dan sebentar lagi gak kerasa juga udah hari raya Idul Fitri nih. Iya. Oke, mungkin teman-teman yang di luar sana itu belum kenal kita gitu. Iya, Kita. mungkin ada sebagian yang belum tahu atau belum kenal sama kita. Perlu kali ya kita perkenalan terlebih dahulu. Iya, untuk menambah relasi gitu Iya, mungkin Kak. dan juga menambah tali silaturahmi, siapa tahu ya. Siap. Iya. Oke, saya dimulai dari saya dulu. Boleh? Oke, halo teman-teman semuanya. Saya Marcelia Indah Novitasari, biasa dipanggil Marcel atau Marcelia. Saya dari OSIM Mandua Banyuwangi dan juga rekan saya. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Ahmad Fadila Revangga. Biasanya dipanggil Revangga. Tentunya kami berdua dari organisasi siswa Intra Madrasah Mandua Banyuwangi Banyuwangi. tentunya. Oke. Pada podcast kali ini itu tentunya kita kedatangan narasumber yang gak kalah memotivasi nih buat kita semua. Nggak kalah keren gitu. Iya, keren Artisnya juga. Mandua Banyuwangi. Artisnya Mandua, sepertinya teman-teman di rumah juga udah pada kenal kali Iya, ya apalagi sama pernah viral Kak. narasumber kita kali ini. Iya, pernah viral di TikToknya Pak Bapak Fajar. Fajar. Mungkin kalau kalian yang selalu mantengin TikToknya Mandua atau TikToknya Pak Fajar pasti tahu sama narasumber kita kali ini. Pastinya. Oke, kali ini itu narasumber kita itu sangat memotivasi tentunya di bidang wirausaha. Nah, hebat banget nggak sih Kak? Hebat banget. Kok bidang wirausaha Kak? Kenapa? Karena narasumber kita itu selain dia seorang pelajar nih di Mandua Banyuwangi, tapi itu dia juga berjualan dan berwirausaha di usianya yang masih sebaya dengan kita. Gimana nggak keren nggak tuh? Keren banget gitu kan. Memotivasi nggak sih buat kita semua Sangat siswa-siswi Mandua, memotivasi. apalagi teman-teman yang ada di luar sana loh ya kan Kak? Iya, yang mau memulai usahanya di usia Iya. yang muda gitu. Bener banget. Bisa nanti minta tutor-tutor ke narasumber kita yang satu ini. Iya. Bisa tanya-tanya di kolom komentar teman-teman Iya. semuanya. Siapa tahu narasumbernya itu update banget di sosial Iya, media. bener banget. Lihat video ini terus harusnya lihat video ini ya Mbak ya. Iya, iya sih harusnya tuh Harusnya harus banget. lihat. Apalagi kalau siswa-siswa Mandua itu harusnya Harus lihat banget. mantengin YouTube-nya Mandua Mandua dan Banyuwangi. seluruh medianya Mandua sih. Oke, dari tadi kita sudah ngobrol banyak banget. Kita belum perkenalkan narasumbernya loh Kak. Oh iya, narasumbernya kita kan juga belum kita kenalkan, mungkin Iya. dari teman-teman banyak yang penasaran kali ya. Kepo gitu. Iya, kepo. Gimana kalau langsung kita sapa gitu? Oh iya, mari kita langsung saja kita sapa narasumber kita pada podcast kali ini. Oke. Langsung saja. Langsung aja. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana nih kabarnya Kakak hari ini puasanya? Puasanya Alhamdulillah lancar masih. Masih lancar. Pastinya sudah hari ke-9, pasti
sudah mukel apa belum ini? Ya, sampai sejauh ini masih belum lah, masih hari ke-9. Alhamdulillah. Kok pasti hari Kok ke-9? masih? Apa terusnya ada rencana Apa ada mukel? rencana mokel? Ya nggak tahu lagi sih. Jangan sampai ya kak ya. Iya, Ya, jangan sampai. Semoga bisa istiqomah sampai selesai Ramadan nanti ya. Ya, amin. Untuk menyambut untuk Iya. menyambut Lebaran tahun ini. Benar sekali. Oh iya, mungkin kakak bisa perkenalan dulu siapa namanya dan juga asalnya. Silakan, mungkin. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Yoga Terjaya Nurillah dari kelas 11 MIPA 4. Insya Allah. Iya, Teman-teman Insya Allah. 11 MIPA 4 mana nih suaranya? Iya, teman-teman Kak Marta Yoga nih. Insya Allah. Oke. Nah, Kak Marta Yoga ini kan masih kelas 11 ya. Ya, Nah, dari tadi tuh kan kita juga sudah berbincang-bincang tentang wirausaha. Nah, Kak Marta Yoga ini punya wirausaha apa sih? ya saya sedang menjalankan usaha berjualan jasuke, yaitu jagung susu keju. Oh, jagung susu keju yang viral itu Iya, ya, yang Kak? pernah viral itu. Iya, iya. Ya, Mungkin Viral teman juga di TikToknya Pak Fajar juga, Iya. itu banyak sekali. mas-mas yang jualan jasuke itu Mas Marta Iya. Yoga gitu. ya. Mungkin teman-teman sering tahu Mas Marta Yoga berjualan ya. Dan juga gimana sih awal mulanya Kak Marta Yoga ini punya kepikiran ide jualan jasuke ini, kok bisa gitu? Ya, jadi sebenarnya awal mulanya itu saya tuh termotivasi sama teman saya. Ya kan banyak yang berjualan juga di kalangan kita, Oh iya. kan teman sebaya gitu. Iya. Saya kayak termotivasi, kok dia bisa kuat ya mentalnya berjualan gini. Iya. Ya selain dia kuat mentalnya, kan dia juga bisa mendapatkan penghasilan sendiri ya. Iya, benar banget. Ya juga bisa membantu orang tuanya juga. Nah, jadi saya kayak berpikiran, saya kayak ikut serta dalam Oh. berwirausaha. Ya, pengen berwirausaha ya, pengen juga. berwirausaha juga ya. Buat dari motivasi dari temannya itu Ya. menimbulkan jiwa ingin berwirausaha seperti itu. Ya, betul sekali. Jadi asalnya dari termotivasi dari teman-temannya Mas Marta Yoga. gitu. Ya, betul sekali. Masya Allah. Sekarang Tapi hebat banget loh Kak Marta Yoga ini di kalangan siswa-siswi itu gimana ya, yang kuat mentalnya gitu loh dalam Iya. berjualan. Apalagi kan kalau kita itu biasanya kayak malu-malu Iya, minder gitu. Ya gitu minder apalagi. sama teman-teman. Nah, itu tipsnya dari Kak Marta Yoga itu gimana sih biar kita itu punya jiwa yang kuat mentalnya, itu nggak Jiwa mudah wirausaha. pemalu, berwirausaha itu ya udah gitu, kayak cuek sama tanggapan orang-orang seperti itu. Gimana sih tipsnya? Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau memulai wirausaha itu tentunya ada rasa kayak gengsi gitu ya, Iya, kayak benar. mentalnya tuh kayak kurang untuk mempromosikan, untuk menjual di orang-orang gitu ya. Jadi untuk tipsnya itu awalnya kita harus menanamkan pada diri kita sendiri bahwa kita tuh ada niat untuk berjualan, untuk berwirausaha. Jadi dengan kita memulai niat tersebut, lama kelamaan itu mental kita akan terbangun. Dan gimana sih cara kita untuk memasarkan produk kita gitu, gimana sih caranya produk kita bisa terjual gitu. Nah, jadi kita itu harus memberanikan diri untuk menjual produk kita di orang-orang sekitar, orang-orang terdekat dulu untuk melatih mental kita. Nah, baru gitu kita bisa memulai usaha di kalangan luas. Oh iya. Seperti itu ya. Disebarluaskan. Ya, seperti disebarluaskan itu ya. seperti itu. terus aku juga mau nanya nih kak, Gimana, kan Kak? di Man 2 Banyuwangi itu tipe sekolah yang full day gitu Iya, ya kayak yang pulang sore, terus tugasnya itu juga banyak. Kira-kira gimana sih Mas Marta Yoga ini membagi waktu gitu Iya, benar banget. antara jualan, kan jualan itu ada proses pembuatannya Iya, pembuatannya gitu. juga, proses mungkin waktu pembuatan iya, jasukenya, seperti itu, gitu. apalagi pemasarannya, cara marketingnya itu. Itu gimana cara membagi waktunya? Ya, antara waktu belajar dan juga waktu Berwirausaha. ya, berwirausaha seperti itu. Ya, tentunya saya memulai wirausaha ini saya tuh tidak sendirian, jadi saya dibantu oleh ibu saya. Dibantu oleh ibunya, berarti Ya. ibunya sangat
sangat mendukung ya Kak Mata Iya. Yoga ini berwirausaha. Ya awalnya emang niat saya itu berwirausaha itu saya bilang dulu ke ibu saya, Bu saya mau memulai wirausaha. Iya. Jadi sama ibu saya ya didukung ya silakan. Ya Terus seperti itu. tanggapannya ibunya mendukung saja seperti itu atau gimana? Ya ibu saya juga ikut membantu juga. Ya segala hal itu yang mempersiapkan ibu saya. Jadi saya juga ikut membantu ibu saya dan mempersiapkan semuanya. Yang mempersiapkan itu ibunya berarti Kak Marta Yoga ini tim yang pemasarannya atau gimana nih? Ya saya bisa dibilang seperti itu dan saya juga dalam proses pembuatannya itu juga membantu juga. Itu waktu pembuatannya kan pastinya butuh waktu yang lama ya kan Iya. Kak? Apalagi kalau kita itu sebagai siswaman itu full day, mungkin pulang sekolah juga sore, dan Capek juga juga. malam, iya capek. Malam kan juga kita butuh belajar, mengerjakan PR. Nah itu Iya, gimana caranya mengatur waktunya itu seperti apa? Mungkin waktu pembuatannya kapan atau seperti apa? Nah jadi ya tentunya kita sebagai pelajar itu harus belajar dulu ya. Iya, benar. Jadi kita Diutamakan itu dulu. ya saya malam hari itu ya menyisihkan waktu untuk belajar. Itu ya saya itu belajar tuh mulai jam 7 sampai jam 8. Ya seperti itu. Dan setelah itu saya membantu ibu saya untuk ya mengupas jagung, Oh, iya. kayak ya Jagung, ya keju seperti itu, juga. ya keju juga. Kan ngiris-ngiris juga itu. Oh iya, mengiris Ya. ya, untuk bahan bakunya, bahan-bahannya Ya. Jasuke, iya ya. Seperti itu. Dan habis itu setelah itu semua selesai, jagung itu direbus waktu pagi. Oh, waktu pagi Ya. berarti Pagi berarti. Ya waktu subuh pagi, ya, kan, subuh, Kak? subuh. Oh ya, berarti bangunnya jam berapa itu, Pak? Itu saya mempersiapkannya sama ibu saya tuh bangun jam 4. Mulai jam 4 itu sudah mulai merebus jagung. Oh, nutut Kak, jam 4 itu. Ya nutup. Ya. Jadi di wirausaha ini adalah gimana kita bisa mengatur time management Ya, time kita. management Ya. kita itu betul sekali. penting sekali, Penting apalagi sekali. kalau jadi seorang wirausaha itu buat teman-teman semuanya itu kita harus pintar-pintar bagaimana cara mengatur waktu antara sekolah, belajar, berwirausaha, dan juga mungkin waktu untuk keluarga juga dan banyak lagi seperti itu. Oke. Dan Oke. untuk Kak Marta Yoga ini sendiri biasanya kalau kan kalau berjualan itu butuh modal ya. Iya. Nah, dari awal kepikiran punya usaha Jasuke ini modalnya itu gimana sih? Apalagi kan masih pelajar ya. Jadi awalnya itu ya yang memberikan modal tuh ibu saya. Oh, begitu. Ya ibu saya diberi modal segini ini untuk memulai wirausaha ini. Membeli bahan-bahan. Ya membeli bahan-bahan, membeli segala hal lah. Iya. Ya. Gitu. Jadi ada support system dari ibu nih. Iya. Ya, support system ibu itu memang yang paling Masya Allah ya, banget. Masya Allah the best banget lah ya teman-teman semuanya. Oke. Terus Kak Marta biasanya bawa berapa sih kalau ke sekolah seperti itu? Maksudnya jualannya itu bawa barang berapa Jasuke-nya? Tergantung hari sih. Kalau semisal seperti hari-hari biasa, hari Senin, Selasa, ya kecuali hari Jumat ya. Iya, Karena hari Jumat itu waktunya kan mepet sedikit juga. sedikit. Jadi selain hari Jumat itu saya bisa membawa 25 wadah, Cup, ya 25 cup maksudnya. 25 cup, 20 cup seperti itu. Oh, jadi setiap harinya itu selain hari Jumat itu 25, 20 seperti Iya. itu. Biasanya bisa sampai 30 cup seperti itu. Tapi itu waktu berangkat sekolah itu siapa yang membantu membawa seperti itu? Saya membawa sendiri dari rumah. Bisa? Ya, bisa. Mandiri gitu ya Oh kayak. iya, mandiri sekali ya Kak Marta Yoga ini ya. Iya. Terus tadi kan Kak Marta Yoga ini bilang kalau sebagai sarana promosi gitu Iya. di sekolah di sini. Kira-kira media promosinya itu Kak Marta Yoga itu apa? Entah itu keliling atau di sosial media. Iya, mungkin punya sosial medianya Iya. bisa sekalian Bisa dipromosikan. Iya, dipromosikan loh di YouTube-nya Mandua Banyuwangi loh ini. Mumpung ada kesempatan ya kan teman-teman.
Jadi sebenarnya tuh saya nggak punya media promosi ya. Ya saya berjualan tuh keliling-keliling kelas seperti itu. Tapi saya juga pernah mengupload kegiatan saya berjualan itu di TikTok saya. Masya Allah. Oh, begitu. Ya, Punya akun TikTok berarti Kak Mata ya Yoga punya. ini? Apakah akun Apa TikTok? akun TikToknya? Akun TikTok saya tuh Agoy Gaji. Oh, Jadi itu ya sebenarnya video-video random dari saya, tapi saya itu juga mempromosikan ya, mempromosikan jualannya jualan saya juga. di situ ya. Ya. Iya. Mungkin teman-teman di luar sana yang mau kepo sama Iya. Kak Marta Yoga bisa kunjungi TikToknya tadi. Iya, kunjungi TikToknya ya, jangan IG-nya. Nah, terus kan kalau sekarang ini juga lagi bulan Ramadan. Nah, apa Kak Marta Yoga ini tetap masih menjalankan usahanya di bulan puasa seperti ini? Kan biasanya tuh bawa waktu berangkat sekolah di hari-hari biasa. Kalau sekarang di bulan Ramadan ini gimana jualannya? Ya tentunya saya kalau di sekolah nggak bawa ya, kan semua pada puasa. Iya, benar. Tapi saya ada niat mau berjualan takjil. Oh, Masya Allah. Ya Di mana, berjualan Kak? takjil. Saya berniat mau berjualan di sekitar rumah saya. Oh, Kan di situ Oh, iya, ada iya. ada pasar Oh, iya, yang ada menjual pasar. takjil. Oh, Itu ada. takjil Berarti Ramadan. khusus takjil gitu ya, Kak? Ya, Itu berarti masih ada niatan atau sudah terlaksana nih, kan sekarang sudah hari ke-9 ini. masih ada niatan. Oh, Insya masih Allah ada niatan. kalau bisa ya terlaksana, harus Ya. terlaksana. Mungkin teman-teman semuanya yang mau membeli mau mencoba nih takjil makanan Jasukenya Kak Marta Yoga bisa mampir ke daerah rumahnya Kak Marta Yoga nih. Nah, rumahnya di daerah mana sih, Kak? Ya, rumah saya di Desa Dasri, Dusun Balokan, Kecamatan Gasari. Ya, tepatnya di depan Pasar Balokan ya, dekatnya Balai Desa. Nah, mungkin teman-teman yang tahu ya kan Kak, bisa mampir kalau sore-sore ngabuburit mau cari takjil kan, bisa beli takjil di Kak Kak Marta Marta Yoga. Yoga. Nah, Apalagi teman-teman yang di iya. Balokan itu benar sekali, daerah Balokan Dasri ya Kak. dan Iya. sekitarnya. Kakak penasaran nggak sih di Jasukenya, pernah beli nggak di Jasukenya Kak Marta Yoga itu ada rasa apa aja? Belum nih, kira-kira apa? Oh, belum ya? Belum. Oh ya, saya juga belum nih, kebetulan lagi ada narasumbernya, langsung saja kita tanyain aja. Jadi saya berjualan jasuke itu banyak variasi rasanya, varian rasanya. Kreatif ya berarti Kak Marta Yoga ini. Ya. Tentunya ada yang original, yaitu yang ada keju saja, keju sama susu saja. Ada juga yang rasa coklat. Itu di situ ada coklat sama susu. Ada juga yang di situ mix kayak coklat, keju, habis itu sama susu. Jadi ada variasinya. Ya, Oh iya, dari tadi kan kita udah tanya tentang gimana cara marketingnya, cara pembuatannya, dan yang kita lupa itu tanya berapa sih harganya Jasukenya Kak Marta Yoga. Mungkin teman-teman yang penasaran nih, dari tadi bahas Jasuke mulu, udah pengen tapi nggak tahu harganya kan ya Kak. Iya, benar banget. enggak, untuk kita sebagai pelajar sebenarnya enggak terlalu mahal sih. Oh ya, berarti affordable Ya. ya. Nyaman di kantong pelajar. Ya, nyaman di kantong pelajar. Nah, berapa itu Kak kira-kira? Jasuke saya itu harganya 6.000. 6.000 saja. 6.000. Iya. 6.000 tuh murah banget loh teman-teman, Iya, murah apalagi banget. iya apalagi Dapatnya kalau tuh satu iya, cup. satu cup Satu. ya lumayan gede, sedang ya Kak. Iya, sedang. Sayangnya ini Kak Marta Yoga sekarang karena bulan puasa nggak bawa Jasukenya, jadinya pemirsa di rumah nggak bisa tahu ya gimana sih bentuknya Jasukenya dan berapa porsinya itu. Kalau mau lihat Jasukenya bisa lihat di TikToknya Pak Fajar yang Oh pernah iya, viral. jangan lupa mampir di TikToknya Pak Fajar ya teman-teman. Di sana itu sudah ada Kak Marta Yoga waktu berjualan ya di sana ya. Akun TikToknya @fajarirsyadulafkar gitu. Iya. Ceritanya Siap, promosi siap. nih. Iya. Ya nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol santai Ya. sekalian promosi kan bisa dapat dua-duanya kan ya. Iya. Sudah? Oke. Mungkin kan juga Kak Marta Yoga ini tuh
bisa seperti sekarang ini tuh juga berkat dukungan ibunya ya. Ya, Nah itu gimana sih caranya? Kan tadi udah dibahas mentalnya seperti biar tetap bisa istiqomah dalam menjalankan jualan gitu kan. Kadang tuh ada ya wirausahawan yang kayak aduh minder dagangannya itu kan kadang ada yang fase larisnya, ada fase kurang gimana ya sudah menurun seperti itu. Nah itu gimana sih caranya biar tetap bisa istiqomah dalam berwirausaha? nah jadi itu kita harus pinter-pinter mencari konsumen ya, Oh iya, mencari benar konsumen, banget. harus pinter-pinter. Jadi itu eh, kita itu menjual produk kita itu nggak hanya di kelas 11 saja. Oh iya. Benar. Jadi kita harus berpindah-pindah. Misal hari Senin kita di kelas 11, dan hari Selasa kita di kelas 12, dan hari Rabu kita di kelas 10. Oh, seperti Dan itu jadi ya? bergantian seperti itu. Jadi ya Berarti produk tidak menentu di misal di daratan kelas 11 saja Iya, atau kelas betul 10 sekali. saja. Oh iya. jadi gitu kita harus berjualan itu berganti-ganti seperti itu. Iya, Jadi agar- supaya tidak bosen lah. Oh iya, Ya, apa konsumennya itu biar nggak bosen gitu kan ya ya? betul sekali. Ada strategi Ya marketingnya. strategi marketingnya keren juga nih Kak. Cuma sayangnya belum ada media internetnya. Iya. Kalau misal udah ada itu pasti bisa berkembang ya kan Kak. Iya. Terus juga mungkin dari teman-teman yang ingin termotivasi, ingin berjualan seperti Kak Marta Yoga bisa banget minta tutornya nih ke Kak Marta Yoga. Gimana nih Kak, bersedia apa enggak kira-kira kalau teman-teman minta tutorial apa namanya tutor Tips biar and bisa tipsnya kayak biar bisa kayak Kak Marta Yoga. Ya boleh banget, bersedia banget. Ya kalau Apalagi sama-sama. kan itu juga termasuk ilmu ya kan Ya Kak? betul Ilmu. sekali. Dan tentunya nih kalau kita berjualan itu butuh mental yang sangat Mental pejuang. iya mental pejuang istilahnya itu kita harus bisa tebal muka nggak isinan gitu loh ya. Pejuang rupiah. Iya, pejuang rupiah. Oh iya, kalau dari tadi kan kita udah bahas, Kak Marta Yoga ini kan kalau pasti wirausaha itu ada untungnya. Nah, Iya. untungnya itu kira-kira mau dibuat apa sih? Kalau untungnya ya sebenarnya saya pernyataan jualan itu untuk membantu orang tua saya. Oh begitu, Ya. Masya Allah sekali ya Masya Allah Kak sekali. ya. Berarti untungnya itu memang semua diberikan kepada orang tua. Iya betul sekali. Masya Allah. Berarti memang niat jualan Kak Marta Yoga ini cuma niatnya demi orang tua ya. Iya. Insya Allah kalau demi orang tua itu akan berkah. Iya akan berkah, rezekinya kan bisa lebih dilipatkan lagi gitu kan ya Kak. Oke. Amin. Sudah? Oke. Mungkin ada untuk closing statement nih Kak. Pesan atau pesan untuk teman-teman yang ada di rumah nih. Bebas ya Kak ya. Iya bebas. Mungkin Boleh tentang gimana? Ramadan. Iya sholatnya tentang Ramadan atau tentang tips and triknya gimana cara berwirausaha itu. Ya kalau misal kalian mau berwirausaha itu jangan sampai malu. Ya rasa malu itu ada, tapi kalahkan rasa malu kalian. Iya, kesampingkan rasa malu itu Iya. ya Kak. Kesampingkan rasa malu kalian. Toh kita memulai usaha pada umur-umur yang masih dibilang belum dewasa lah ya. Itu untuk kedepannya kalau misalnya kita mau berwirausaha itu udah ada pengalaman, udah ada bekal itu loh. Oh iya benar banget. Ya seperti kayak mental, niat, pengalaman itu juga bisa menjadi bekal untuk kita mendirikan usaha di masa Iya, yang iya, akan datang, masa nanti. Oke. Sudah, mungkin ada lagi dari Kak Marta Yoga? Oh iya, jangan sampai mokel ya. Masya Allah. Iya, Dengar ya, semangat ya teman-teman. teman-teman. Jangan sampai mokel. mokel. Nah, itu tadi pesan-kesannya dari Kak Marta Yoga. Intinya itu kalau kalian ingin berwirausaha itu jangan sampai kalian itu mentalnya mental jiwa kendor. Karena seorang wirausaha itu butuh mental yang kuat, apalagi kalau soal marketingnya yang butuh seperti pemasaran seperti Kak Marta Yoga tadi keliling ke kelas-kelas seperti itu butuh mental yang sangat kuat, dan terutama yang harus diutamakan adalah niat ya kan Ya, Kak? niat. Tanpa Itu niat
tanpa niat semua itu akan sia-sia. Iya, betul sekali. Karena kita nggak akan bisa istiqomah tanpa adanya niat itu sendiri. Sudah. Baik, untuk teman-teman yang di rumah semuanya, mungkin itu saja Podcast kami ya ini. pada Ilmunya kali sangat ini. masya Allah ya kayak. Iya, benar Oke. banget. Itu saja episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang di rumah. Mungkin bisa mencontoh narasumber kita pada kali ini, jiwa semangatnya dalam berjuang, berjualan, berwirausaha seperti itu patut dicontoh loh ya teman-teman. Iya, jangan lupa nonton podcast-podcast sebelumnya dan nantikan Iya, benar podcast-podcast selanjutnya. Oke. Tetap semangat ya teman-teman, puasanya bentar lagi udah lebaran kok, dikit lagi. Ya kan Kak, benar dikit lagi. Dikit lagi. Meskipun kurang tetap berapa hari, kurang 21 hari saja kok, masa nggak kuat loh ya. harus kuat. Harus kuat. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan perbincangan, melihat podcast kita kali ini. Mungkin dari kita bila ada salah katanya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.